kembali lagi dengan saya Nesa Lustianti dari kelas akuntansi Nansip 2 Malam NIM 186220101 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mulai dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13. Nah, di sini kita akan bahas semuanya secara komprehensif dan sistematis. Apa sih yang telah kita bahas di video-video sebelumnya? Nah, yuk kita bahas satu persatu secara komprehensif dan sistematis. Nah, pertama di pertemuan 8 kita telah membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Apa sih itu definisi uji validitas dan uji reliabilitas? Nah, untuk definisinya sendiri, uji validitas itu digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran pada suatu instrumen sebagai alat ukur di dalam penelitian kita. Jadi, jika alat ukurnya valid, maka hasil dari penelitian kita juga valid atau benar, serta akurat. Dengan istilah lain, validitas ini kita mengecek kevalidan dari suatu penelitian yang kita teliti. Nah, bagaimana sih suatu alat ukur tersebut digunakan? Nah, ini yang telah mengukur apa yang telah kita ukur atau apa yang ingin kita ukur. Nah, secara umum, engineer itu merancang sendiri instrumen pengukurannya berupa pertanyaan atau berhubungan dengan persepsi responden atau dengan item-item pertanyaan lain yang disusun berdasarkan kriteria-kriteria si peneliti seperti teori yang diambil sehingga dapat menghasilkan instrumen yang berupa rasional dan benar tentunya. Nah, untuk uji reliabilitas itu sendiri adalah suatu pengujian di mana yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensitas, daya prediksi atau akurasi. Jadi, seberapa benarkah tentang uji reliabilitas ini? Nah, uji ini biasanya dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner atau sebuah pertanyaan atau hipotesis yang dikerjakan dalam suatu penelitian di mana adanya responden pada kesempatan waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Nah, reliabilitas ini suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana sih pengukuran tersebut tuh dilakukan secara baik dan benar. Apakah error atau tidak, atau mungkin sehingga memberikan jaminan bahwa hasil dari pengukuran tersebut akurat, konsisten. Jadi meskipun di waktu yang berbeda kita meneliti, tetapi dengan istilah lain, suatu atau fenomena atau gejala yang berbeda, juga indikasi mengenai stabilitasnya, hasilnya pasti konsisten atau hasilnya pasti sama. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini sangatlah penting pada suatu penelitian tentunya. Nah, di suatu pengujian dan pengukuran yang kita gunakan di dalam suatu penelitian itu merupakan bagian dari proses dari kita mengumpulkan data. Nah, seperti ini mungkin metode pengambilannya tidak sesuai dengan objek yang penelitinya, mungkin karena engineer-nya tertentu berorientasi terhadap hasil, atau hasil juga menunjukkan kebenaran atau kesalahan dalam sebuah teori. Nah, di dalam penelitian ilmiah juga dapat diperoleh dari berbagai macam metode, mungkin di antaranya kita memakai misalkan kuesioner. Nah, penggunaan kuesioner ini sebagai alat kesimpulan. Nah, untuk menyimpulkan data yang telah kita ambil, kita terima atau telah kita hasilkan di dalam suatu penelitian. Nah, kuesioner ini harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, mungkin dengan dapat memberikan informasi yang akurat, terpercaya, benar. Jadi, kita harus memiliki uji validitasnya, kevaliditasnya, dan reliabilitasnya dengan baik. Nah, sifat valid dan reliable-nya itu diperlihatkan mungkin dari tinggi atau rendahnya dari uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi, hasil ukur suatu pengukurannya itu suatu instrumen diukur. Jika tidak valid atau tidak reliable, maka akan memberikan informasi yang tidak akurat di dalam suatu penelitian atau keadaan yang tidak subjektif
kepada responden. Nah, dikenai sehingga apabila informasi yang salah digunakan di dalam sebagai dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan dari suatu penelitian kita, maka keputusan tersebut juga tidak akan tepat di dalam penelitian kita. Nah, setelah itu juga ada apa sih hubungan antara validitas dan reliabilitas. Nah, meskipun berbeda, ini mungkin terkesannya sama. Nah, namun pada dasarnya keduanya ini saling berhubungan tentunya. Nah, beberapa sih adanya hubungannya. Nah, bisa mungkin tidak valid atau juga tidak reliable atau valid, atau mungkin reliable tapi tidak valid, atau mungkin valid tapi tidak reliable. Nah, untuk pengukuran tidak reliable tapi tidak valid juga. Nah, berarti kekurangan dari reliabilitas itu dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran itu dilakukan adalah benar misalkan, namun valid tapi dilakukan pengukuran ulang pada waktu yang berbeda atau kesempatan yang berbeda, hasilnya berbeda. Nah, kedua, untuk pengukuran variabel relief namun tidak valid, mungkin di proses pengukurannya itu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat, sehingga reliabilitas datanya tuh tidak tercapai, namun penilaiannya juga tidak valid. Nah, untuk pengukuran valid namun tidak reliable, itu bisa secara umum hal ini tuh disebabkan oleh adanya pertanyaan atau pernyataan yang ambigu, sehingga menimbulkan multi persepsi. Jadi bahasa maupun budaya responden juga mempengaruhi. Dengan yang berbeda tuh bisa menjadikan kemungkinan bisa merubah jawaban disebabkan oleh suatu waktu. Nah, untuk yang terakhir tuh ada pengukuran valid tapi reliable. Nah, hasil ini biasanya tujuannya pada sebuah penelitian. Tentunya oleh karena itu kita diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian, sehingga memiliki hasil yang valid dan reliable, sehingga bisa kita gunakan sebagai mengambil keputusan dari penelitian kita. Nah, untuk metode pengujian validitas dan reliabilitas itu pun ada langkah-langkahnya di dalam pengujian validitas, tentunya dengan korelasi. Misalkan pertama, kolerasikan skor-skor atau suatu nomor, angket atau skor total yang dari seluruhan item atau populasi. Nah, yang kedua, mungkin jika nilai kolerasi atau R-nya diperoleh adalah positif, kemungkinan butir yang akan kita uji juga valid. Ketiga, meskipun kita mendapatkan hasil yang positif, perlu pun kita nilai korelasinya kita hitung kembali. Nah, dilihat dari signifikannya atau tidaknya. Nah, cara ini bisa membandingkan nilai kolerasi yang satu dengan nilai R tabelnya. Jadi apabila R hitungnya lebih dari R tabel, maka bukti atau butir-butir instrumen valid. Nah, untuk instrumen itu tidak valid atau tidak benar atau salah atau tidak layak dijadikan sebagai item dari instrumen yang telah kita teliti atau yang akan kita teliti. Jadi butir yang tersebut tuh harus valid. Jika tidak valid, ya kita harus dibuang atau instrumen dari angka tersebut. Nah, sedangkan untuk uji reliabilitasnya ada pun langkahnya atau menggunakan salah satu teknik, misalkan split half, yaitu misalkan bisa digunakan dengan cara belah instrumen menjadi dua bagian atau instrumen bernomor ganjil, nah yang satunya bernomor genap, atau korelasikan dari skor-skor hasil totalnya yang ganjil atau dengan skor-skor total yang genap dan dengan statistik korelasi produk misalkan. Nah, untuk memasukkan nilai korelasinya atau nilai R-nya yang kita bisa peroleh dengan rumus RI sama dengan 2R min 1 plus R. Jadi penarikan kesimpulannya tuh, jika nilai koefisien reliabilitasnya atau Sperber-Bromen lebih dari atau sama dengan 0,6, maka instrumennya memiliki reliabilitas yang baik atau valid. Seperti itu. Nah, next, untuk selanjutnya kita membahas tentang uji asumsi klasik.
pada analisis regresi linier berganda atau SPSS. Nah, di pertemuan 9 itu kita membahas tentang uji asumsi klasik. Nah, pada linier berganda. Nah, pada aplikasi SPSS, apa sih itu tentang SPSS? SPSS itu merupakan program atau software yang kita bisa gunakan untuk membantu di metode penelitian kita, di penelitian kita. Jadi kita bisa menggunakan software atau program ini untuk mempermudah penelitian kita. Nah, selain itu pun kita bisa menggunakan eViews. Nah, ini salah satu program atau software yang menjadi andalan para mahasiswa untuk melakukan penelitian atau suatu penelitian. Jadi kita bisa milih menggunakan SPSS atau eViews, tergantung metode atau tergantung dengan penelitian yang akan kita teliti. Nah, untuk selanjutnya itu kita membahas analisis regresi linier berganda. Apa sih analisis regresi linier berganda itu? Nah, analisis regresi linier berganda itu sebagai model regresi yang melibatkan lebih atau satu variabel bebas. Jadi bisa satu ataupun lebih dari variabel bebas. Nah, maka dengan demikian dapat kita simpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian, akuntansi dan manajemen dari buku Bapak Ari Eksandi itu, bahwa regresi linier berganda ini digunakan untuk menganalisis suatu penelitian yang kita teliti. Jadi digunakan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen, atau bisa kita uji dengan melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Nah, maka regresi linier berganda ini merupakan analisis datanya beberapa perusahaan. Misalkan ada beberapa perusahaan, sampel dari suatu perusahaan, ada 5 atau 6 atau 17, bahkan lebih banyak lagi. Nah, mungkin kita bisa mengamati dalam suatu waktu atau kurun waktu tertentu. Nah, misalkan kita ambil contoh untuk judul penelitiannya itu tentang pengaruh continuous informant atau CI, value statement cost, FSC, just in time, yaitu JIT, dan balance scorecard BSC terhadap lean accounting atau LA pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Tuh. Nah, kita juga harus memperhatikan variabel-variabel yang akan kita gunakan di penelitian kita. Nah, selanjutnya untuk di pertemuan 10 kita membahas tentang estimasi regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, di analisis regresi data panel itu apa sih yang akan kita bahas di regresi data panel ini, yaitu tentang suatu cara tentang analisis atau gabungan antara data cross section dengan data tim seriesnya. Jadi di mana unit cross sectionnya itu yang akan kita ukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panelnya merupakan data yang beberapa individu atau beberapa sampel yang akan kita amati dalam suatu penelitian. Nah, di dalam beberapa kurun waktu tertentu tentunya ya. Jadi berbeda dalam kurun waktu tertentunya. Misalkan kita bisa mengambil contoh judul penelitiannya itu kemarin kita telah bahas, yaitu tentang pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, untuk variabelnya ada variabel ukuran perusahaan, ada ROA, ada DAR, ada NPF, ada suku, dan ada ISR. Nah, di situ kita juga harus mempunyai data di dalam bentuk Excel yang sudah kita sediakan. Nah, setelah itu kita baru bisa uji di aplikasi atau data kita menggunakan aplikasi yang kita punya. Misalkan kita menggunakan tentunya program eViews seperti itu untuk mempermudah kita di dalam menemukan hasil dari suatu penelitian.
Nah, setelah itu di pertemuan 11. Pertemuan 11 tuh tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, di sini tuh kita akan melihat teknik pemilihannya. Kita akan memilih teknik model regresi yang seperti apa yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Nah, mungkin di dalam penelitian ini kita harus menilai dulu kita mau menggunakan teknik yang mana. Nah, apa sih teknik yang pantas atau yang cocok untuk penelitian kita? Seperti itu. Nah, di berbagai macam juga ada pun teknik-tekniknya, yaitu untuk teknik pemilihan model regresi berganda itu pun banyak tekniknya, yaitu seperti ada uji Chow, terus ada uji Hausman. Nah, di dalam uji Chow itu juga ada common effect model, ada Fick effect model. Nah, uji Hausman juga ada Fick effect model atau juga ada random effect model. Ada juga uji Langerhans multiplier. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu apa sih itu uji Chow, uji Hausman, atau uji Langerhans multiplier. Nah, uji Chow itu adalah uji yang digunakan memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau Fick effect model? Jadi pantasnya atau baiknya kita menggunakan CHAM atau FEM, common effect model atau Fick effect model. Nah, pengujian ini bisa kita lihat dan kita bisa menilai nilai probabilitasnya atau probabilitas cross sectionnya di data F tersebut dan cross section chi-square-nya pada hipotesisnya. Misalkan untuk H0-nya model mengikuti CEEM. Nah, jika probabilitas cross section-nya itu F atau cross section chi-square-nya lebih dari alfa atau 0,05 atau mungkin dengan HA. Nah, untuk HA ini model mengikuti Fick effect model. Tetapi untuk probabilitas cross section F-nya dan cross section chi-square-nya kurang dari alfa 0,05. Nah, adapun untuk pembahasan secara prakteknya di video selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya tuh kita akan membahas tentang uji Hausman. Apa sih itu uji Hausman? Nah, untuk uji Hausman tersebut digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau Fick effect model? Nah, di uji Hausman ini kita bisa memilih baiknya untuk penelitian kita itu kita menggunakan CHAM atau untuk di uji Hausman itu menggunakan REM atau FEM. Nah, di pengujian ini kita bisa melihat nilai dari probabilitasnya atau probabilitas sectionnya. Kita bisa menggunakan cross section random, misalkan sebagai berikut. Untuk H0-nya, misalkan model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas atau probabilitas cross sectionnya random itu lebih dari alfa 0,05. Sedangkan untuk HA-nya model menggunakan Fick effect model. Tapi jika nilai probabilitasnya atau probabilitas cross sectionnya random itu kurang dari alfa 0,05. Nah, untuk uji Hausman itu sendiri bisa kita tentukan, disimpulkan mungkin untuk uji Hausman itu lebih baik atau lebih layak menggunakan REM, yaitu random effect model dibanding dengan Fick effect model. Ada juga uji Langerhans multiplier, yaitu digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya kita menggunakan random effect model atau common effect model, REM atau CHAM. Nah, di sini kita harus menentukan lebih baik mana untuk kita akan pakai teknik ini di pengujian atau suatu penelitian kita. Jadi pengujian ini bisa kita lihat dari nilai probabilitasnya. Beruspegan dengan hipotesis seperti H0, misalkan model mengikuti common effect model, model mengikuti CHAM, atau jika nilai probabilitas cross section F-nya itu atau cross section beruspagannya itu lebih dari alfa 0,05. Sedangkan untuk HA-nya model mengikuti random effect model atau REM, tetapi nilai probabilitasnya cross sectionnya itu beruspagan itu kurang dari alfa 0,05. Nah,
kita bisa memilih teknik mana sih yang pantas atau yang baik untuk kita ujikan di penelitian kita. Nah, kita bisa simpulkan nih, untuk kesimpulan model regresi berganda ini yang kita gunakan untuk uji coba itu sendiri, jika pengujiannya CHAM dengan FRAME, maka hasilnya kita akan menggunakan CHAM. Itu lebih baik dan lebih layak untuk kita gunakan di suatu penelitian kita. Nah, untuk uji Hostman, untuk pengujiannya misalkan dibandingkan random effect model dengan fixed effect model, kita hasilnya akan menggunakan RAM, yaitu random effect model. Nah, random effect model ini lebih layak dan baik digunakan untuk suatu penelitian yang akan kita uji jika kita menggunakan uji Hostman. Nah, untuk uji Lagrange multiplier itu pengujiannya menggunakan CHAM atau RAM. Nah, untuk hasilnya itu sendiri lebih layak dan lebih baik kita menggunakan CHAM, yaitu pakai metode atau teknik Common Effect Model. Nah, berdasarkan dari hasil ketiga penelitian tersebut, kita bisa dilakukan, maka disimpulkan bahwa model regresi data panel ini bisa kita gunakan di uji hipotesis, dan persamaan regresi data panelnya adalah menggunakan model Common Effect Model. Nah, atau disebut CHAM singkatannya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 12 yaitu kita membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel dengan menggunakan program eViews. Nah, di uji asumsi klasik itu sendiri, apa sih uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik itu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi data panel. Jadi menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dengan teknik dan estimasinya. Atau dengan demikian, perlu atau tidaknya suatu pengujian asumsi klasik ini tergantung dari hasil pemilihan estimasi model regresinya. Apakah di dalam regresi menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau general least square atau GLS. Nah, kita bisa membahas di dalam regresi data panel itu sendiri, pendekatannya itu menggunakan ordinary least square atau LS. Nah, untuk yang berbasis ordinary least square itu sendiri yaitu ada CHAM dan FRAME, yaitu Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Nah, kenapa? Karena perlu dilakukan uji asumsi klasik. Nah, apabila model regresi digunakan CHAM atau FRAME, itu wajib dan harus dilakukan uji asumsi klasik. Sedangkan sebaliknya, jika menggunakan pendekatan yang berbasis general least square, itu tidak perlu dilakukannya uji asumsi klasik. Nah, ini biasanya menggunakan teknik estimasinya yaitu random effect model. Jadi kita tidak perlu melakukan penguji asumsi klasik terhadap random effect model atau pendekatan yang berbasis dengan general least square itu sendiri. Nah, untuk uji asumsi klasik itu pun terdiri dari banyak, ada uji linearitas, autokorelasi, multikoloneritas, dan normalitas. Nah, mungkin di buku ini kita akan membahas cuma 2 ya, untuk uji multikoloneritas dan heteroskedititas saja yang kita perlukan di suatu penelitian. Nah, untuk uji multikoloneritas itu apa sih? Nah, uji multikoloneritas itu perlu kita lakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, hal ini kenapa sih cuma satu variabel bebas? Karena untuk mengukur apakah terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara variabel bebas yang akan kita teliti. Nah, setelah itu juga ada uji heteroskedititas, yaitu untuk uji heteroskedititas perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian atau residual model regresi dari data panel. Nah, jadi untuk uji ini tuh kita untuk mengetahui di dalam suatu penelitian dengan menggunakan uji heteroskedititas ini ada tidak sih ketidaksamaan varian atau residual model regresi data panel di dalam penelitian kita, seperti itu. Nah, dari output semuanya kita bisa melihat dari probabilitas Bruch-Pagan-nya. Untuk LM-nya misalkan itu lebih besar atau lebih kecil dari alfa 0,05 seperti itu.
Nah, bisa disimpulkan untuk model regresi data panel ini tidak terjadi heterogeneisitas atau terjadi heterogeneisitas seperti itu. Nah, lanjut untuk selanjutnya yaitu tentang pertemuan 13 yaitu uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Nah, apa sih itu uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T? Nah, untuk uji kelayakan model, untuk uji kelayakan model atau biasa disebut uji F, yaitu uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F, yaitu digunakan untuk menjelaskan apakah suatu variabel bebas yang kita masukkan di dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh tidak terhadap variabel terikatnya, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, untuk uji F itu sendiri tidak berpengaruh, maka misalkan untuk penelitian tidak layak untuk dilanjutkan, atau hubungan antara variabel independen dengan dependennya tuh biasanya hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolonaritas sehingga menyebabkan model penelitiannya itu menjadi tidak fit, atau hipotesis untuk uji F-nya itu lain. Misalkan mungkin pertama kita bisa melihat berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Jadi untuk H0-nya, jika nilai F statistiknya itu kurang dari F tabel, atau HA-nya diterima atau tidak jika nilai F statistiknya itu lebih dari F tabel. Jadi, jika F statistiknya itu sendiri lebih dari F tabel, maka H0-nya diterima. Tentunya untuk variabel independen atau X-nya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya. Namun sebaliknya, jika F statistiknya itu lebih besar dari F tabel, maka H-nya diterima. Artinya untuk variabel independennya atau X-nya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya atau Y-nya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua itu berdasarkan probabilitasnya. Nah, untuk probabilitasnya itu kita bisa melihat nilai probabilitasnya, yaitu misalkan H0-nya. Jika nilai probabilitas atau F statistiknya itu lebih dari alfa 0,05, atau HA-nya mungkin jika nilai probabilitas F statistiknya itu kurang dari alfa 0,05. Jadi, untuk probabilitas atau F statistiknya itu lebih dari alfa 0,05 tuh, maka H0-nya kita terima. Jadi, antara variabel independen dengan variabel dependennya tuh adanya pengaruh. Namun, jika sebaliknya, jika probabilitas atau F statistiknya itu kurang dari alfa 0,05, jadi HA-nya diterima. Jadi, artinya tuh variabel independen dengan variabel dependennya atau variabel X dan Y-nya itu sangat berpengaruh. Jadi berpengaruh satu sama lain. Nah, setelah itu kita bisa simpulkan dari penelitian kita, mungkin dari variabel X1, X2, X3 sampai X5 sampai dengan Y memiliki pengaruh tidak terhadap Y yang kita teliti. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang koefisien determinasi. Apa sih itu koefisien determinasi? Bagaimana sih caranya kita mengetahui koefisien determinasi? Nah, untuk koefisien determinasi itu sendiri yaitu, hasil dari koefisien determinasi itu menjelaskan seberapa jauh sih kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bisa mempengaruhi terhadap variabel terikatnya. Variabel X bisa berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, semakin besar R-square-nya atau semakin baik, karena mungkin dari R-square-nya akan semakin baik, maka hal ini bisa mengidentifikasi kita untuk semakin variabel independennya tuh dalam menjelaskan variabel dependennya. Jadi secara baik tuh lebih jelas. Jadi variabel X-nya bisa menjelaskan di dalam variabel independennya. Nah, untuk nilai R-square-nya itu berbeda, bisa di antara 1, 0, bahkan sampai dengan 1. Nah, mungkin di nilai R-square-nya itu sendiri harus berkisar 0 sampai 1, atau bisa juga untuk nilai R-square-nya itu sama dengan 1. Berarti untuk naik atau turunnya suatu variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X-nya. Jadi suatu variabel Y itu bisa naik
semakin naik variabel Y bisa dipengaruhi oleh variabel X-nya, karena variabel X-nya. Nah, ketiga, untuk jika nilai R square-nya sama dengan 0, berarti tidak adanya hubungan antara variabel X-nya dengan Y-nya. Jadi tidak ada hubungan atau tidak ada sama sekali pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk itu kita bisa melihat dengan nilai uji T-nya. Nah, apa sih untuk uji T itu sendiri? Hasil dari uji T itu sendiri menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, menjelaskan di uji T itu kita akan melihat seberapa pengaruh atau seberapa signifikannya variabel X terhadap variabel Y-nya. Jadi, secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, untuk hipotesis uji T itu sendiri bisa kita bahas mungkin perbandingan T statistiknya atau H0 jika misalkan nilai T statistiknya kurang dari T tabel. Jadi H0-nya diterima. Jadi antara variabel X dengan Y-nya adanya pengaruh atau secara signifikan. Atau HA, yaitu jika nilai T statistiknya itu lebih besar dari T tabel. Jadi HA-nya diterima. Jadi adanya hubungan atau adanya pengaruh signifikan terhadap variabel X dengan variabel Y-nya. Seperti itu. Nah, atau mungkin berdasarkan probabilitasnya. Jadi untuk H0, nilai probabilitasnya itu misalkan lebih dari alfa, yaitu 0,05. Jadi H0-nya itu diterima. Jadi secara parsial tidak ada pengaruhnya terhadap antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan untuk HA-nya misalkan nilai probabilitasnya itu kurang dari alfa, yaitu 0,05. Jadi HA-nya diterima. Jadi antara variabel secara parsial untuk variabel X berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Jadi variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, untuk selanjutnya dari nilai uji T itu bisa kita lihat atau kita bisa simpulkan berapa sih untuk nilai T statistik masing-masing variabel X-nya dibandingkan dengan alfa-nya lebih besar kah atau lebih kecil kah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk video tutorialnya kita akan bahas di video selanjutnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Ya, selanjutnya untuk pengolahan datanya yaitu menggunakan program SPSS, yaitu yang tampilannya seperti ini, IBM SPSS Statistik. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan data yang akan kita input atau kita masukkan ke program SPSS tersebut yang akan kita uji. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu datanya dan saya sudah rekap. Nah, di sini ada tentang penerapan e-filing, kedua pemahaman perpajakan, ada kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini sudah ada nomor kode respondennya, dan di sini ada nomor kode responden dari tiap-tiap masing-masing variabel X-nya. Nah, setelah itu kita login terlebih dahulu ke IBM SPSS-nya. Nah, ke program SPSS ini untuk kita menganalisis data dan bagaimana kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan tersebut, misalkan dari data yang kita peroleh itu dari kuesioner. Nah, pertama kita login terlebih dahulu ke program IBM SPSS. Sini kita sudah login, masuk ke aplikasi SPSS. Nah, setelah ini di sini ada menu data view dan variable view. Nah, kita masuk ke variable view. Nah, dari data Excel tersebut kita masuk ke data Excel. Lalu kita harus ekspor, yaitu dengan cara kita uji instrumennya, yaitu pertama kita harus buat variabel baru, yaitu kita
copy terlebih dahulu untuk respondennya. Kita blok terlebih dahulu semuanya, hanya nomor respondennya kita copy, lalu kita buat sheet baru. Nah, kita paste di sini. Paste, tapi paste yang arah ke bawah. Nah, ini sudah, baru kita copy dan kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita paste di ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ketika data dari Excel tersebut sudah kita copy paste ke aplikasi atau program SPSS. Nah, lanjut setelah itu untuk mensure-nya, untuk kolom mensure ini kita ganti menjadi scale. Kita ganti semuanya. Kita ganti scale untuk semuanya. Nah, di sini untuk N-nya itu ada 30. Maka kita ganti untuk ini mensure-nya menjadi scale. Kita ganti satu persatu. Jangan sampai terlewat ya. Jadi semuanya harus terganti. Nah, setelah kita ganti, ini sedikit lagi, kita ganti semuanya. Nah, setelah ganti, kita masuk ke data view. Nah, untuk ke data view ini, kita juga akan copy paste dari data yang Excel tersebut, hanya angkanya atau isinya. Nah, di sini kita copy paste angkanya saja, itu ini kita copy paste, kita blok terlebih dahulu. Nah, ini kita copy, lalu kita masuk lagi ke aplikasi ke yang data view. Maka di sini kita klik langsung paste. Nah, maka datanya akan masuk ke SPSS ini. Nah, setelah itu, ini akan jadi lembar kerja SPSS kita. Nah, untuk kita akan menguji tentang uji validitas dan uji reliabilitasnya. Nah, pertama, kita harus tahu berapa N kita. Nah, misalkan untuk uji validitas ini cukup digunakan datanya berjumlah N-nya yaitu 30 responden. Nah, kita masuk ke yang variable view itu kita langsung ke menu analis, lalu ke scale, terus pilih reliability analysis. Nah, kita harus memasukin tiap butir pernyataan. Misalkan yang tadi untuk penerapan e-filing, kita blok semua dari PFI 1 sampai ke 23. Nah, kita klik panah ini jika sudah berpindah, lalu kita klik statistik. Nah, selanjutnya kita centang yang scale if item delete. Lalu kita klik continue. Setelah itu oke. Nah, untuk data reliability-nya sudah muncul. Nah, hasil uji validitas untuk variabel X1 yaitu tadi penerapan e-filing. Untuk penerapan e-filing ya, X1-nya itu sudah terlihat di sini. Misalkan untuk hasil uji validitasnya yaitu bukti pernyataan dianggap valid atau apabila nilai concerted item atau total correlation ini atau disebut juga R hitung lebih besar dari R tabel.
Nah, untuk hitungan itu sendiri, untuk DF-nya kan rumusnya N-2. Sama dengan, berarti kan tadi untuk jumlah respondennya misalkan 30. Jadi, 30 kurangi 2 sama dengan 28. Nah, untuk R tabelnya itu sendiri, untuk DF-nya itu kan 28 ya. Nah, kan di sini misalkan 23. Nah, untuk butir pernyataan misalkan untuk penerapan e-filing ini, misalkan di sini kan kita sudah menentukan DF-nya misalkan 28 dan alfanya misalkan 5%. Jadi sebesar 0,361. Nah, untuk butir pernyataan tersebut, kita harus melihat dari concerted item atau total korelasi ini. Kita melihat nilai-nilai tersebut atau R hitungnya, apakah ada yang lebih kecil dari R tabelnya, yaitu 0,631. Berarti jika ada, maka pernyataan tersebut tidak valid. Misalkan kita cari terlebih dahulu yang kurang dari 0,361. Di sini ada, yaitu di sini ada 304 PEV 11. Nah, maka R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, sedangkan R tabel itu sendiri tadi 0,361. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Nah, sedangkan jika R hitungnya tersebut lebih besar dari R tabel, seperti misalkan 0,818 untuk penerapan e-filing 1, berarti di sini bisa dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, setelah itu kita bisa melihat uji reliabilitas statistiknya. Nah, di sini alfanya itu 0,947. Maka bisa dikatakan nilai Broch ini reliable atau tidak jika dia lebih besar dari 0,6%. Nah, di sini 0,947 tersebut Cron-Brecht alfanya berarti dia lebih besar dari 0,6. Maka kuesioner penerapan e-filing tersebut dianggap reliable karena untuk alfanya lebih besar dibanding 0,6%. Nah, setelah itu kita bisa menguji kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, untuk data view-nya misalkan. Nah, untuk data view ini sendiri, kita akan uji untuk tingkat pemahaman perpajakannya. Misalkan untuk X2-nya, yaitu kita masuk ke analis, lalu scale, reliability analysis, kita blok ini, yang item itu kita blok semua, kita pindahkan, dan kita ganti untuk TPP yang 1 sampai ke 10. Lalu klik panah, pilih klik statistik, lalu di sini sudah centang ya. Langsung continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa N-nya 70, prosentasenya sudah 100. Nah, di sini untuk item total statistiknya sudah terlihat. Nah, untuk hasil uji validitas untuk tingkat pemahaman perpajakan tersebut, butir pernyataannya bisa kita ambil bahwa dianggap valid apabila nilai considered item atau total correlation tersebut lebih besar dari R hitung. Nah, misalkan untuk hitungan DF-nya N-2, yaitu N-nya di sini misalkan 10. 10 kurangi 2 berarti 8. Nah, misalkan untuk nilai R tabelnya itu 28 misalkan, atau di sini 8 dengan alfanya 5%, sebesar seperti tadi 0,361. Nah, untuk butir pernyataan tersebut
di sini misalkan ada yang di bawah 0,361. Misalkan di sini ada negatif 0,51. Maka untuk bukti pernyataan TPP 3 itu nilai R hitungnya yaitu negatif 0,051. Berarti lebih kecil dari R tabel yaitu 0,361. Maka bukti pernyataan tersebut dikatakan tidak valid untuk TPP 03. TPP 3 ini. Nah, untuk bukti pernyataan selain TPP tersebut, berarti R hitungnya lebih besar dibanding R tabel, yaitu 0,361. Maka bukti pernyataan selain TPP 3 itu disebut bisa dikatakan valid. Nah, untuk uji reliabilitas statistiknya itu untuk alfanya yaitu 0,853 dengan N-nya itu sejumlah 10. Maka untuk alfanya sebesar 0,853 itu lebih besar dari 0,6. Nah, maka kuesioner tingkat pemahaman perpajakan tersebut bisa dianggap reliable, jadi valid untuk uji tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut untuk data pengolahan SPSS-nya. Itu kita harus sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk datanya, yaitu sudah dalam bentuk rekapan Excel, yaitu di sini ada variabel X1, X2, dan X3 serta variabel Y-nya. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita akan copy paste untuk datanya. Nah, di sini ada hasil penjumlahannya. Di sini sudah saya rekap terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke kode ini. Kode X1, X2, X3, dan Y-nya. Kita akan copy, lalu kita akan pastekan di aplikasi SPSS. Nah, kita buka situ terlebih dahulu. Kita akan copy paste yang transpose. Kita copy, lalu kita akan masuk ke aplikasi SPSS, lalu pilih variabel nya, klik di kolom pertama, yaitu kita paste. Nah, di sini akan muncul. Nah, untuk kolom mensure, kita akan ganti menggunakan scale. Kita bisa juga untuk desimalnya kita kosongkan. Nah, sudah. Nah, ini sudah ya semua. Lalu kita masuk lagi. Nah, di sini kita akan copy paste hasilnya saja. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita pilih data view. Kita paste di sini. Nah, di sini datanya sudah masuk semua ya. Nah, selanjutnya kita akan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama, normalitas. Nah, di sini kita sudah mempunyai lembar kerja di SPSS, jadi kita langsung ke uji asumsi klasiknya. Nah, uji asumsi klasik ini yang pertama yaitu normalitas, yaitu biasanya entry datanya secara lengkap N-nya itu 70 responden. Nah, untuk uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, langsung saja kita masuk ke uji grafik, yaitu kita masuk ke menu analis. Lalu kita pilih regression, lalu pilih ke yang linear. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, untuk dependennya kita akan isi dengan variabel Y-nya. Itu kita masukkan ke kotak dependennya. Lalu untuk independen kita masukkan variabel X-nya. Dan kita masukkan.
Lalu setelah itu kita klik tombol plot, dan untuk variabel y-nya kita akan isi dengan SRE SID yang ini. Sedangkan untuk variabel x-nya kita akan pilih yang JPRED ini. Lalu untuk histogram dan normal probability plotnya akan kita centang. Lalu setelah itu kita klik continue, lalu oke. Maka setelah ini akan muncul hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil analisisnya. Di sini ada analisis histogram, dan sini ada hasil dari normal probability plot. Nah, di sini hasil analisis grafiknya, histogramnya sudah terlihat. Dengan melihat tampilan grafik histogram, kita dapat melihat bahwa gambar histogram berbentuk lonceng ini yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, sedangkan di normal plot of regression statistic residual, di grafik ini terlihat titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal ini. Nah, dan di dekat garis diagonal merupakan ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa data yang tadi kita transfer tersebut atau data yang kita masukkan ke SPSS dan kita mengujinya dengan uji normalitas, data tersebut tuh terdistribusi secara normal. Berarti di sini kesimpulannya secara normal ya. Nah, untuk yang kedua, untuk uji statistiknya. Nah, kita akan langsung masuk saja ke menu analis lagi. Menu ke yang pertama tadi. Di sini kita masuk ke halaman awal. Nah, kita akan masuk ke uji statistiknya. Nah, untuk uji statistiknya, kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih yang non-parametric. Analis ke non-parametric. Nah, di sini non-parametric test. Nah, lalu kita pilih legacy dialog. Ini, lalu kita pilih lagi yang satu samples KS. Nah, setelah itu isi kotak variabel tesnya dengan variabel X1, X2, X3, dan Y. Kita terlebih dahulu. Kita masuk. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul untuk one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di sini sudah muncul untuk uji statistiknya. Nah, hasil uji ini pada penelitian ini menunjukkan tes statistik lebih besar 0,05. Nah, dan asymptotic 2 pilotnya kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian, data daripada penelitian yang kita uji itu bersifat atau berdistribusi secara normal. Nah, di sini sudah ada kan? Sini. Nah, dia lebih besar daripada 0,05. Jadi, bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu ada uji multikolineritas, yaitu uji asumsi klasik. Nah, kita akan langsung saja kita kembali ke menu pertama. Nah, di sini kita akan masuk ke uji multikolineritas, yaitu kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih
regression, dan kita pilih linear. Nah, di sini kan sudah keisi ya. Untuk selanjutnya kan ini sudah terisi, untuk dependennya udah variabel Y, dan untuk independennya sudah ke X1, X2, dan X3. Lalu kita pilih menu atau klik yang statistik. Lalu nonaktifkan pilihan estimate dan model fit-nya. Nonaktifkan dan model fit-nya. Oke, sudah. Setelah itu kosongkan pilihan lainnya. Kita sudah kosongkan semuanya. Lalu setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat nih, di sini sudah terlihat hasilnya. Dan untuk chartnya juga Nah, berdasarkan hasil uji multikolineritas dapat dilihat bahwa yang tidak memiliki nilai. Nah, memiliki nilai VIV lebih dari 10. Jadi, tidak ada yang memiliki tolerance value lebih dari 0,1. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa di penelitian ini bebas dari adanya multikolineritasnya. Kita bisa simpulkan jadi terbebas dari adanya multikolineritasnya. Nah, setelah itu kita masuk ke uji heterodeksitas. Kita akan masuk ke uji heterodeksitas. Ini akan masuk, itu kita masuk ke yang awal lagi, kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas, yaitu kita ke menu analis, lalu regression, lalu linear. Nah, kotaknya sudah terisi ya untuk dependent variabel Y. Nah, untuk independennya variabel X1, X2, X3. Lalu kita klik plot. Nah, di plot itu sudah terisi juga. Untuk Y-nya itu yang SRE SID. Nah, sedangkan untuk kolom X-nya itu yaitu JPRED. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu OK. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di gambar grafik scatter plot terlihat titik-titik menyebar secara acak. Jadi tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebarnya baik di atas maupun di bawah. Jadi ada di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, hal ini menjelaskan bahwa ada yang di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi, ini tidak terjadi heteroskedastisitasnya ya. Nah, setelah itu ada juga untuk uji asumsi klasik, yaitu autokorelasi. Jadi tidak perlu dilakukan. Nah, untuk uji ini sama, kita masuknya ke
menu analis juga. Nah, kita akan masuk ke menu analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, setelah itu variabel dependent sama independennya sudah terisi, lalu kita klik statistik. Nah, untuk selanjutnya, aktifkan pilihan Durbin-Watson pada residual. Durbin-Watson. Oke, yang ini kita centang, lalu kita continue. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk R-nya, model summary-nya, kita sudah melihat di sini hasil uji Durbin-Watson-nya pada layer ini menunjukkan untuk nilai DW-nya sebesar yaitu sebesar 2,875 ya. Ini di sini. Di sini 2,875. Nilai tabel DW ini untuk jumlah sampelnya. Nah, untuk jumlah variabelnya itu kan ada 3. Nah, untuk signifikannya itu 5%, maka akan diperoleh nilai DU-nya itu sudah dilihat dari nilai DU-nya, yaitu nilai DW-nya itu harus lebih besar daripada nilai DU-nya. Jadi untuk nilai DW-nya di sini R-square-nya, choose R-square-nya, dan standar error of estimate-nya sama Durbin-Watson-nya. Nah, Durbin-Watson-nya itu sudah terlihat di sini. Untuk ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nah, sudah disimpulkan untuk uji asumsi ini autokorelasi tidak perlu dilakukan dan tidak terdapat autokorelasinya. Nah, setelah itu kita masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kita masuk ke menu analis. Sama, kita ke menu analis, lalu kita regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini sudah diisi, lalu kita oke. Nah, setelah itu untuk hipotesisnya sudah muncul. Di sini ada uji F-nya di sini. Nah, untuk uji hipotesisnya itu kita pakai uji simultan atau uji F. Nah, di nilai F hitungnya itu sudah terlihat di sini F-nya itu 29,422 dan signifikan probability-nya itu 0,001. Nah, nilai F tabelnya itu kan sudah diketahui. Nah, maka nilai F hitungnya itu misalkan di sini D1-nya 3, D2-nya 66, nah totalnya 69, dan alfanya misalkan 5%, yaitu adalah 2,744. Nah, nilai F hitungnya yaitu yang tadi 1,003 atau lebih besar daripada F tabelnya, yaitu yang 2,744. Nah, probabilitasnya itu lebih kecil karena di sini probabilitasnya itu 0,001, lebih kecil dari 0,05% tadi. Jadi hipotesis 4-nya tentang penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dalam kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama. Jadi hasilnya tuh diterima untuk uji simultan atau uji F-nya. Sedangkan untuk uji parsialnya yaitu ini, untuk uji parsialnya yaitu uji T. Biasa kita sebut uji T. Yang pertama untuk X1. Nah, untuk variabel X1 yaitu kita melihat
X1-nya itu 1,003 dan signifikan probability-nya yaitu kita lihat di sini 0,021 untuk X1 ya. Ini. Maka nilai koefisiennya yaitu kita lihat nilai koefisiennya di sini, koefisien standar errornya itu 0,060. Nah, kita bisa simpulkan misalkan untuk DF-nya 70, jadi 70 dikurangi 3 misalkan, yaitu 67 dengan alfanya 5%, jadi kan 1,966, maka di T hitung atau 1,003 yaitu lebih kecil dibandingkan T tabel. T tabelnya itu 1,966 dan probabilitasnya yaitu 0,01 ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama, penerimaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk uji parsial atau uji T-nya yaitu yang pertama X1. Nah, di sini untuk nilai X1-nya itu kan di sini 2,373. Nah, untuk signifikan probability-nya 0,021. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan misalkan untuk T tabelnya N-nya berapa. Tadi kita sudah hitung N-nya itu di sini. Kan kita sudah hitung sini N-nya itu jumlah berapa? 70. Nah, N-nya sudah kita ketahui 70. Jadi 70 untuk DF-nya itu 70 kurangi 3 yaitu 67. Nah, untuk alfanya itu 5%, yaitu 1,966. Maka kita bisa hitung untuk T hitungnya yaitu kan sudah diketahui di sini 2,373. Berarti 2,373 itu lebih besar dibandingkan dengan T tabel yaitu 1,966. Nah, untuk probability-nya yaitu kita kan di sini ketemu 0,021. Nah, itu lebih kecil dibandingkan dengan lebih besar dibandingkan dengan 0,05%. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama, jadi untuk penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama ditolak. Nah, sedangkan untuk yang kedua, kita sudah melihat di sini uji T-nya itu X2-nya itu 0,866. Nah, untuk signifikan probability-nya kita ketemu 0,390. Untuk nilai koefisiennya. Nah, untuk T tabelnya, untuk N-nya kan ada 70, untuk DF-nya berarti 70 kurang 3, jadi 67. Jika alfanya 5%, maka akan ketemu 1,966. Nah, maka T hitungnya bisa kita lihat untuk T hitungnya 0,866 ini lebih kecil dibandingkan dengan 1,966 dan probabilitasnya juga di sini untuk signifikannya itu 0,390 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis 2 yaitu tadi tentang X2-nya itu pemahaman perpajakan berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, hal ini berarti ditolak. Nah, untuk X3 atau variabel X3-nya itu kita
ketemu di sini 3,178. Nah, untuk significant probability-nya itu 0,002. Nah, dengan koefisiennya itu 0,946. Atau di sini X3-nya koefisiennya itu 0,718. Nah, untuk nilai T tabelnya itu kan N-nya 70. Jadi 70 kurangi 3 yaitu 67 dengan alfanya 5%. Jadi bertemu 1,966. Nah, maka T hitungnya yaitu yang tadi ini 3,178 lebih besar dibandingkan dengan 1,966. Nah, untuk probability-nya itu ketemu 0,0002. Nah, ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,005. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang ketiga tentang kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Jadi, diterima. Ya, untuk uji asumsi klasik yang akan kita bahas, pengolahan datanya menggunakan IFIUS ini itu hanya dua, yaitu uji multikoliniaritas, yaitu perlu kita lakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Mengapa demikian? Karena hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang akan kita teliti. Nah, berikut untuk proses uji multikoliniaritas dengan menggunakan program IFIUS, yaitu kita sudah masuk ke aplikasi IFIUS-nya terlebih dahulu. Nah, kita melanjutkan materi sebelumnya, lalu kita akan masuk ke menu Quick. Kita klik Quick, lalu kita pilih grup statistik. Nah, setelah itu kita pilih yang correlation. Nah, di sini kita ketikkan variabel independennya yang akan kita estimasi, yaitu ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dari output di atas dapat kita lihat tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga kita dapat simpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi ini. Nah, kedua, kita akan uji untuk uji heteroskedastisitas. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, berikut untuk uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program IFIUS, yaitu kita sudah memiliki persamaan nama dengan EQ01 di dalam log file kita. Nah, kita klik EQ01 ini. Nah, setelah itu kita klik View, lalu kita pilih Residual Diagnosis dan pilih yang Cross Section Dependent Test. Nah, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk probabilitas Bruce-Pagan LM-nya. Nah, keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi ini adalah dengan melihat nilai probabilitas. Nah, untuk Bruce-Pagan LM-nya dengan hipotesis misalkan untuk H0, jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM-nya lebih dari alfa, yaitu 0,05, dan HA-nya jika nilai probabilitas Bruce-Pagan-nya LM kurang dari alfa, yaitu 0,05. Nah, jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM-nya lebih besar dari tingkat alfa 5%, maka H0 diterima. Nah, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, apabila nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat alfa, yaitu 5%, maka H-nya diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output di atas, berarti dapat kita lihat untuk nilai probabilitas Pagan LM-nya sebesar 0,1393. Nah, ini lebih dari alfa, yaitu 0,05.
Maka dengan demikian, bahwa bisa disimpulkan untuk model regresi data panel ini tidak terjadi heteroskedasititas. Nah, berikut untuk proses uji F-nya dengan menggunakan program EViews. Nah, kita sudah masuk ke program EViews-nya. Nah, di sini kita sudah mempunyai nama persamaan, yaitu EKI01 dalam log file kita. Nah, kita langsung klik EKI01, lalu berikut output proses uji F dengan menggunakan program EViews, di mana di sini dijelaskan bahwa nilai F statistiknya di sini yaitu 7,562400. Sementara untuk F tabel dengan tingkat alfa 5% dan DF1 kurung buka K-1 sama dengan 5, dan untuk DF kedua yaitu N-K sama dengan 39. Nah, didapat nilai F tabelnya itu sebesar 2, di sini ada. Nah, di sini terdapat 2,45583. Nah, dengan demikian untuk F statistiknya di sini 7,562400 itu lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 2,45583. Nah, untuk nilai probabilitas atau F statistiknya yaitu 0,000048, yaitu lebih kecil dari 0,05 alfanya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk HA-nya diterima. Nah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk variabel ini di penelitian ini terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, untuk selanjutnya, berikut merupakan output proses adjust R-square atau koefisien determinasi. Nah, seperti ini. Nah, sudah kita lihat di sini adjust R-squared-nya yaitu sebesar 0,427173. Nah, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR atau variabel Y-nya dapat dijelaskan oleh variabel size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Nah, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8%. Nah, di sini dijelaskan oleh variabel-variabelnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 14. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.